Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang akan membawa tidur Bapak Ibu Saudara dan saya dalam dekapan kasih Kristus. Malam hari ini renungan kita berjudul Awasilah dirimu dan ajaranmu. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 16 yang bunyinya demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji nama Tuhan. Ya, firman Tuhan malam hari ini akan mengingatkan kita untuk kita hati-hati di dalam menjalani hidup ini, mengawasi diri kita sendiri, bahkan ajaran kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada sebagian yang berkata, "Oh, kenapa saya harus mengajarkan?" Ya, saudara dan saya adalah murid Kristus, dan setiap murid Kristus sebagaimana dia katakan, ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah tugas saudara dan saya. Dan kita harus mengajarkan itu kepada orang lain. Saudara, pesan daripada Rasul Paulus kepada Timotius pada waktu itu sebagai seorang muda, begitu banyak pesan-pesannya yang sangat menguatkan seorang Timotius. Dan kita melihat dalam Alkitab kita, kemudian hari akhirnya Timotius di dalam pelayanannya luar biasa dipakai oleh Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan detail, ya? Awasi dirimu sendiri dan ajaranmu. Karena kita akan berbicara pada bagian ini saja pada malam hari ini, ya. Kita mendapatkan pesan khusus untuk mengawasi diri sendiri dan ajaran kita, ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam mengawasi diri kita sendiri, yang pertama, ya, kita harus tetap memelihara iman. Ya, kita tahu bahwa pengiringan kita kepada Yesus adalah iman kita kepada Dia. Dan iman kepada Dia yaitu berharap sepenuhnya kepada Tuhan, ya. 1 Timotius 6 ayat 20 dikatakan di sini. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, kita harus memelihara iman kita ke dalam kasih Kristus. Karena kita melihat ada pesan lagi dari Rasul Paulus kepada Timotius. Karena ternyata dari pengetahuan yang ada di dunia ini terkadang akan menggoyah iman kita, ya. Dan ini yang Tuhan maksudkan juga di dalam kehidupan kita, agar kita tetap beriman kepada Dia, tetap teguh di dalam iman kepada Dia, dengan menjaga, ya, awasi diri kita itu dalam menjaga itu. Kita hindari omongan yang kosong, yang tidak suci, bahkan pertentangan-pertentangan yang berasal dari pengetahuan. Dan kita melihat di sini, saudara, di luar sana ada banyak pertentangan yang berdasarkan pengetahuan. Semua sumber dari pengetahuan itu adalah daripada Tuhan kita, ya. Kemudian di dalam 2 Timotius 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
pesan ini jelas bagi setiap kita, ya, untuk mengawasi setiap tingkah laku kita. Dan kita melihat di sini, kita harus memegang teguh, ya, apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan melalui rasul-rasulnya, melalui Tuhan Yesus sendiri yang ada di dalam Alkitab kita, ya. Itu adalah harta yang indah, Rasul Paulus katakan, ya, yang sudah dipercayakan kepada kita di dalam Roh Kudus yang diam di dalam kita. Yang berikutnya, kita di dalam mengawasi diri kita sendiri, yang berikutnya dan yang penting adalah hidup di dalam kekudusan. Ya, kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, dan itu ada di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, yang lalu saya sudah bahas tentang kesucian atau kekudusan hidup ini. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Mengawasi diri sendiri, salah satunya adalah tetap hidup kudus di dalam Tuhan. Berikutnya, kalau tadi Rasul Paulus katakan bahwa ada Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan kita, berikutnya kita harus peka terhadap bimbingan Roh Kudus itu sendiri. Lukas 12 ayat 12 dikatakan, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Bapak Ibu Saudara, ini jelas firman Tuhan ini sangat menguatkan kita. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Dia akan mengajar sesuatu yang apa yang harus kamu katakan, katanya. Apa yang harus kita lakukan, semua ada di dalam, ya, Roh Kudus yang ada tinggal di dalam kita, yang akan mengajar kita. Puji nama Tuhan. Orang yang benar adalah orang yang bersandar kepada Tuhan, selalu peka terhadap pesan Roh Kudus, ya. Saudara, Roh Kudus dalam hal ini, saya tidak berbicara tentang karunia bahasa roh, ya. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, yang pertama, bagaimana para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian mereka berbahasa-bahasa lain. Itu berbahasa lain, saudara, ya, bukan berbahasa yang sekarang ini, ya. Hati-hati, saudara. Kita harus mengerti benar-benar firman Tuhan, ya. Berbahasa lain pada waktu itu tujuannya apa? Karena Tuhan ingin mengutus setiap muridnya pada saat itu untuk pergi kepada segala bangsa dengan mereka dapat berbahasa bahasa lain itu, ya. Kalau yang lagi viral sekarang ini adalah Injil berbahasa Minang lagi dilarang, saudara, di Sumatera Barat. Gubernurnya yang larang, saudara. Heboh. Ya, kita melihat, ya, itu salah satu contoh, ya. Ada banyak bahasa yang akan dikaruniai oleh Roh Kudus kepada orang-orang tertentu, ya. Bapak Ibu Saudara, tujuannya dari semua itu adalah setiap kita ada untuk mengawasi diri kita sendiri, ya. Kita peka kepada Roh Kudus. Tuhan akan mengajarkan kita, ya, sesuatu yang sesuai dengan isi hati Tuhan, bukan kata hati sendiri atau tafsir otak kita sendiri, karena ada banyak yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di luar sana, ya. Karena mungkin merasa sudah sangat pandai, kemudian mulai menafsirkan ayat Alkitab sesuai kehendak hati dan pikirannya dia. Yang terakhir, kita harus mengajar ajaran Kristus yang benar, ya. Karena sebagaimana judul daripada renungan kita, ya, untuk mengawasi ajaran kita sendiri. Dan ajaran kita itu adalah ajaran Kristus yang benar, ya. 1 Timotius 4 ayat 13 dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar, ya. Awasi pengajaranmu, itu yang dikatakan tadi, ya. Selain mengawasi diri,
kita sendiri, kita mengawasi juga setiap pengajaran kita apa benar. Dan kita bersyukur, ya. Di dalam komunitas kita, semua yang kita ajarkan adalah sesuai dengan firman Tuhan, tanpa melalui tafsir-tafsir yang aneh-aneh, ya. Kita ajarkan sebagaimana Tuhan inginkan yang kita sampaikan kepada jemaat Tuhan, ya. Untuk itu kita harus menguasai sebagaimana pesan tadi. Kita harus menguasai firman Tuhan yang benar dan ajarkan yang benar sesuai dengan Alkitab itu tadi, ya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak ingin mendiskreditkan seseorang, tapi saya ingin mengambil satu contoh. Dan ini kita juga harus mengerti. Dalam arti kata bukan menghakimi. Nanti pelajaran menghakimi ada, ya, dari hambanya yang berikutnya. Kita tunggu mengenai hal menghakimi. Tetapi dalam hal ini, saya akan memberikan satu contoh bagaimana seseorang yang dikatakan hamba Tuhan, kemudian dia membuat satu statement yang disebarluaskan melalui media sosial. Dan ini, kalau kita cermati, ini adalah penyesat, sangat sesat, saudara. Dan ini terus terang saya katakan sesat, ya. Dia katakan bahwa hidup new normal intinya ini, ya, adalah panggung dari Lucifer atau antikris. Saudara, ini ajaran apa, saudara? Katanya cuci tangan, pakai masker, dianjurkan oleh WHO, dan WHO itu adalah Lucifer, adalah antikris. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Padahal saudara, kita sedang menghadapi masalah yang sangat besar, ya, pandemi COVID-19. Apa kita dengan entengnya mengatakan kambing hitamnya si setan tua itu, ular tua itu? Kita tidak boleh sembrono seperti itu. Kita harus mengajarkan ajaran yang benar, ya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hamba Tuhan yang seperti itu? Kemudian dia mungkin punya jemaat dokter-dokter yang pandai-pandai, lalu mendengar apa yang dia katakan. Apa tidak sakit hati mereka, saudara? Ya, bayangkan tidak boleh, jangan cuci tangan katanya. Kita udah ngerti cuci tangan dari mama kita, dari guru kita. Wah, usah diajar dengan gaya yang sangat mencemooh, saudara. Kemudian nggak boleh pakai masker, ada standar seperti ini, saudara. Di dalam hal kita menghadapi pandemi COVID-19, ya, salah satu dari beberapa tindakan yaitu memakai masker, kemudian berikut cuci tangan, ada jaga jarak, dan itu standar internasional. Kok dikaitkan dengan antikris? Ini aneh, saudara. Ini ajaran yang salah. Saya katakan ajaran yang sesat. Ya, ini kita harus bisa membedakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, hati-hati, saudara. Kita harus hati-hati dalam menghadapi semua itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita terus berjalan di dalam iman kepada Dia. Kita selalu mengadakan koreksi diri sendiri yang benar, kemudian perhatikan, ya, apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Karena saudara dan saya, kita juga adalah murid-murid Kristus. Tugas kita adalah mengajarkan kepada orang lain. Makanya oleh karena itu, kita harus belajar benar-benar firman Tuhan. Sebagaimana kita baca ayat tadi, kita harus benar-benar mengerti maksud Tuhan melalui Alkitab kita. Ya, kalau kita tahu seperti itu, kita persis mengerti kehendak Tuhan, dan kita akan sampaikan isi hati Tuhan kepada orang lain, dan orang lain akan diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus benar-benar melakukan ini, mengawasi diri kita sendiri, mengawasi kelakuan kita, kemudian mengawasi setiap ajaran kita, apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak firman Tuhan, kehendak Alkitab yang ada di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tetap semangat. Apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tidur.
Selamat bermimpi yang indah bersama Kristus. Amin.